wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ana Susana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Video ini berisi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang mewawancarai 3 kepala sekolah mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Ana. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu Ana juga dalam keadaan Alhamdulillah. Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu bersama saya untuk ngobrol-ngobrol Bu mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Ibu ya Bu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, atau kita kenal dengan kasus dilema etika yang sama-sama benar Bu. Nah, langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Nah, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu Ana atas pertanyaannya. Selama ini saya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan atau sebagai kepala sekolah pasti akan menemukan beragam kasus, baik berupa bujukan moral atau dilema etika. Ya, kedua kasus harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan tersebut dengan memahami kasus tersebut dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Seperti itu ya Bu. Nah, lalu Bu, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan keputusannya? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengutamakan fakta. Sebelumnya, saya mengidentifikasi dulu masalah tersebut. Lalu, saat pengambilan keputusan harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, yang individu lawan kelompok, seperti macam itu, rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian ada kebenaran melawan kesetiaan, itu kan jangka pendek lawan jangka panjang, seperti itu prinsip dan langkah pengujian keputusan tersebut. Seperti itu ya Bu. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil atau prosedurnya adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, kedua mengumpulkan fakta, ketiga melakukan pengujian benar atau salah, 4 melaksanakan 3 prinsip resolusi, ya. Kemudian yang kelima mencari kemungkinan penyelesaiannya, dan yang terakhir pengambilan keputusan kemudian merefleksinya. Berarti ada 6 langkah. Ada 6 langkah prosedur yang Ibu lakukan ya Bu. Betul. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Yaitu berpikir berbasis hasil akhir, ya. Kemudian berorientasi pada aturan, mengutamakan rasa peduli, ya. Kemudian memperlihatkan dampaknya dan selalu berdiskusi dengan semua pihak yang terkait, terutama dengan guru, dengan komite, dengan orang tua murid. Komunikasi ya Bu ya? Betul, komunikasi itu utama. Nah, hal apa saja nih Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, menurut saya dilema etika merupakan permasalahan cukup sulit Ibu Ana ya untuk diputuskan karena sama-sama benar. Kemudian, tetapi meskipun begitu, saya berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
Terus apakah Ibu nih memiliki sebuah tata cara atau jadwal tersendiri gitu Bu untuk penyelesaian kasus dalam dilema etika tersebut Bu? Apakah Ibu nih misalkan menghadapi dilema etika yang ini langsung eksekusi di tempat untuk menyelesaikan masalahnya ataukah terjadwal? Terima kasih. Tergantung seberapa mendesaknya masalah tersebut ya, dilema etika tersebut. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Jadi tergantung berat Berat, mudahnya mudahnya kasus tersebut kasusnya. ya, Bu, Kalau ya? memang mudah bisa Mudah. diselesaikan langsung Di tempat. di tempat. Tetapi jika ada Ya. jangka waktu yang mengharuskan melibatkan pihak-pihak terkait, Terutama kasus-kasus yang Betul, berat ya Bu ya. betul, Nah Bu, betul. Adakah Bu seseorang atau faktor yang yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, mau yang membantu gitu. Ya. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang ada. Selain itu, melibatkan dewan guru, Iya. komite, atau pihak terkait tidak ada masalah selagi demi kebaikan bersama. Jadi saya tidak mau menjadi seorang pemimpin yang arogan. Semuanya diajak berdiskusi, diajak menemukan titik solusinya yang terbaiknya bagaimana. Jadi selalu mengkomunikasikan, Selalu. bermusyawarah dengan Betul, dewan guru ya Bu betul. untuk pengambilan keputusan yang terbaik nantinya ya Bu. Betul. Nah Bu, obrolan kita sangat seru ya Bu. Nah dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari nilai-nilai kebajikan dalam diri atau prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu menurut saya. Itu ya Bu ya. Berarti ini saya harus banyak belajar dari Ibu. Nanti suatu saat saya harus diskusi lanjutannya Bu ya. Ibu terima kasih atas waktunya dengan saya melalui wawancara demonstrasi kontekstual ini ya Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ana. Selamat pagi. Pagi juga ini Bu Ana. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Luar biasa ini Bu Ana, alhamdulillah ya. Jadi saya memanfaatkan waktu liburan ini di rumah begitu ya. Alhamdulillah ya Bu, yang penting sehat walafiat ya Bu. Iya Bu, betul sekali itu yang diharapkan. terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan ngobrol mengenai praktek pembelajaran pengambilan keputusan yang selama ini Ibu sudah jalankan ya Bu, terutama Iya Bu. untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau kita kenal dengan dilema etika ya Bu. Nah Bu, Iya betul. sebelum ke sesi wawancara, boleh ya Bu, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Ana, Bu Ana ya atas kesempatannya pada hari ini. Meskipun belum bisa tatap muka ya, alhamdulillah masih kita sempatkan untuk bisa tatap maya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Yatsi Andriani. Saya selama 14 tahun menjadi guru, dan pada tahun kemarin di bulan Desember, alhamdulillah Bu Ana, saya diamanahi jabatan untuk menjadi kepala sekolah di SDN 3 Panembahan, Kecamatan Pleret. Namun terima kasih banyak Bu Ana ya. Sebenarnya ini masih baru juga 1 bulan ya, tapi Bu Ana sudah mengajak saya untuk mewawancara seperti ini, dan insya Allah ya
Karena kebetulan waktu 1 bulan itu ada beberapa hal-hal yang memang, Ya, saya hadapi, ya. termasuk salah satunya adanya keputusan yang memang terkadang bersinggungan dengan dilema etika, betul Ya. sekali Mbak Ana. Oke, Oke, Ibu, kita langsung saja ya Bu ke pertanyaannya ya iya, Bu. Tadi kan silahkan. Ibu selama 1 bulan ini ada yang dihadapi, dilema etika yang dihadapi ya Bu. Nah selama ini nih Bu, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebagai bujukan moral gitu Bu? Iya, baik Mbak Ana. Tentunya, ketika awal-awal menjabat, Bu Ana, saya sempat agak syok gitu ya. Dulu ketika menjadi guru saya bisa langsung eksekusi, Iya, untuk memutuskan suatu permasalahan, meskipun berkaitan dengan dilema etika yang bersinggungan itu. Tapi ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, nurani saya tidak bisa memutuskan ini sendiri begitu ya. iya, Dan akhirnya sebelum saya memutuskan hal tersebut, tentunya saya, melalui tahapan, identifikasi yang artinya saya mengumpulkan berbagai informasi dari rekan guru di lingkungan tempat kerja saya, kemudian, dari komite juga waktu itu saya, coba untuk berkoordinasi dengan komite, kemudian, saya juga dengan sesepuh di situ ya, iya, kebetulan di SDN 3 Panembahan itu, saya masih, melibatkan dalam arti untuk, sharing gitu bersama iya, dengan sesepuh, betul. SDN 3 Panembahan dan yang terakhir saya dengan, Korwil, Iya, dengan berarti atau dengan berarti Ormas. itu langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa lakukan ya selama ini ya, Bu? Ya betul, hal Nah itu dulu, nah, yang Bu, saya lakukan. pertanyaan selanjutnya bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, Bu, ya, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar nih, atau Mhm. sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana itu Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Oke, dalam mengambil keputusan itu, saya kategorikan dulu untuk Mhm, permasalahannya. Apakah permasalahan itu, mudah, sedang, dan sulit ya. oke. Ketika mudah, saya langsung eksekusi, untuk pengambilan keputusan dan saya rasa saya sudah bisa mengantisipasi bahwa keputusan yang saya berikan ini benar begitu. Betul, iya. Kemudian apabila dalam kategori sedang, itu saya pasti akan melibatkan guru-guru yang ada di sekolah begitu. Dan untuk yang sulit juga saya pasti akan melibatkan, guru-guru. Kemudian, sebagaimanapun saya harus bisa netral di antara 2 sisi tersebut Betul, begitu ya. betul. Tidak semua keputusan yang saya ambil ini ketika akan bersinggungan itu akan diterima, pasti Diterima. akan ada Betul. istilahnya hati yang terluka gitu ya, Iya, ada yang pro, ada yang kontra, tapi sebisa mungkin sebagai pemangku kebijakan saya harus bisa netral, betul. agar keputusan ini sama-sama diterima oleh kedua belah pihak begitu. Mengambil keputusan yang terbaik ya Bu ya, Ci ya. Betul, Nah, betul sekali Bu. pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, hal-hal apa Ya, saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Ibu sebutkan? hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ini tentu saja, hal-hal yang kira-kira keputusan ini bisa diterima oleh beberapa pihak ya, banyak pihak gitu. Dan tentunya keputusan ini harus bisa dengan lapang dada, legowo, kita laksanakan penuh dengan tanggung jawab. Itu yang, kira-kira bisa saya anggap efektif gitu. Nah, tadi ya mengenai berbagai dilema etika terus diambil keputusan yang terbaik nih. Hal apa saja nih Bu yang menjadi yang merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu Oke. hadapi? Yang menjadi tantangan itu tentunya antara pro dan kontra ya, Betul. Bu Ana. Ketika di dalam suatu lingkup sekolah, saya memutuskan sesuatu pasti ada yang pro dan kontra ketika kategori permasalahan itu sulit gitu ya. Tantangannya ini, bagaimana caranya saya untuk agar kedua pihak ini bisa saling bertanggung jawab begitu. Mungkin itu ya tantangannya ya. Kita tidak bisa memaksakan
berbagai pendapat ya, isi kepala orang itu akan pasti berbeda begitu ya. Nah, bagaimana caranya saya untuk merangkul dua kepala misalnya yang isinya berbeda Berbeda begitu. pendapat ya Bu ya. Betul, Nah, jadi agar selaras untuk ya kemajuan betul. sekolah begitu. Bu, yang tadi Ibu utarakan ya, dilema etika tuh ada yang muda, ada yang sedang gitu Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tadi kan Ibu sebutkan kalau sedang, apakah Mhm, sebuah penyelesaian itu langsung diselesaikan di tempat mhm, ataukah ada jadwal gitu Bu? Bisa Ibu oke. ceritakan? Baik Bu Ana, untuk pengkategorian itu ketika saya anggap mudah, saya akan langsung eksekusi hari itu juga, saya putuskan begitu. Namun ketika sedang ya, dan pada saat itu juga ada beberapa orang yang memang, sangat memerlukan keputusan yang saya ambil, Betul. bisa jadi hari itu juga begitu ya, tergantung dari, istilahnya, pendapat-pendapat nanti yang ada di teman-teman, kantor di saya Nah, begitu. Dan apabila dirasa sangat sulit sekali dan ini memerlukan waktu, saya tidak bisa langsung memutuskan. Karena mungkin ketika beberapa masalah tersebut memang memerlukan bukti dukung yang dalam penyelesaiannya begitu Bu Ana. Harus melibatkan faktor A, faktor B, itu pasti saya akan memerlukan waktu begitu, tidak langsung hari itu. oh gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, tadi untuk penyelesaian masalah itu faktor-faktor apa sih Bu yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Oke, selama ini yang mempermudah saya untuk pengambilan keputusan itu, ya tentu saja dukungan dari rekan guru ya, Bu Ana. Alhamdulillah di sekolah saya ini sangat guyup sekali ya. Alhamdulillah. Artinya, mereka mau untuk berbaur dan saling berbagi dan saling, memberikan ide-ide baik untuk kemajuan sekolah. Selain itu di daya dukung yang mempermudah saya itu, adanya koordinasi yang baik juga dengan pengawas, dengan kepala sekolah lama dan tentu saja itu menjadi pertimbangan saya ketika akan mengambil keputusan gitu. Jadi intinya bermusyawarah ya Bu, mengkomunikasikan dengan Betul pihak-pihak sekali. terkait ya Bu. Nah Bu, seru sekali ya Bu, obrolan kita hari ini. Nah Bu, Iya, dari alhamdulillah. dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan ya Bu, pelajaran apa yang dapat Ibu petik nih Bu, dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini Bu? Baik Bu Ana, walaupun baru 1 bulan Bu Ana, Iya betul. sudah beberapa, keputusan yang saya ambil waktu itu dan memang, apa ya, bagi saya itu wah sekali gitu ya, hal baru begitu. Jadi yang bisa saya petik ini ketika dalam memutuskan sesuatu, meskipun kita sebagai pemangku kebijakan, seyogyanya kita harus bisa mendengarkan ya. Iya, Yang pertama itu bisa mendengarkan orang lain, di mana ketika kita mendengarkan, kita akan memahami apa yang mereka harapkan nantinya, iya, gitu. iya Bu. Ya, Betul jadi sekali. setelah ya kita harus bisa mendengarkan gitu ya, mendengarkan orang lain, ketika sudah mendengarkan, barulah ketika keputusan yang akan kita ambil dengan beberapa pertimbangan, baru kita putuskan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, begitu. Betul sekali ya Bu. Seru sekali Bu ngobrol dengan Ibu. Iya seru lah Bu Ana, baru 1 bulan atuh kamu tahu saja. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita menjadi lebih terasah ya Bu dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Ibu Iya Yaci, betul sekali. terima kasih atas Amin. waktunya. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Ibu nanti ke depannya. Terima kasih nih Ibu. Sama-sama. Sama-sama Bu Ana, terima kasih, Saya kembali ya atas waktu dan kesempatannya sudah mewawancara saya. ya terima kasih ya Ibu. Saya akhiri ya Bu wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Ibu telah meluangkan waktu bersama saya untuk ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai
praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah Ibu ya Bu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan ini saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar ya Bu. Nah Bu, sebelum ke sesi wawancara, boleh ya Bu Ibu memperkenalkan Ibu terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Ana ya dari SD Negeri 3 Lurah. Ya. Terima kasih, selamat datang di sekolah kami. Perkenalkan nama Ibu Erma Nurmawasari, yang basicnya dari SH. Iya. Kebetulan Ibu kepala sekolah di SD Negeri Marikana ini berhitung dan Lalu ya Bu, harus. Gimana Nah, Bu. nih, ada yang bisa dibantu Ibu nih? walaupun baru nih Bu ya, dalam 1 bulan pastilah Ibu menemui dilema etika ya Bu. Nah selama ini nih Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Tentunya kalau kasus kan harus dilihat secara general dulu ya, secara umum, baru kita mampu mengklasifikasikan nih apakah ini masuk ke dalam kasus yang dilema etika atau istilah rujukan moral. Tentunya kita harus mengidentifikasi setiap permasalahan yang timbul di sekolah itu sendiri, sehingga kita mampu memberikan sebuah pertimbangan. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentunya kalau tujuan akhir dari setiap permasalahan kita kan mencari solusi ya, solusi terbaik kepada permasalahan yang ada. Makanya Ibu sih berorientasi bahwa kepentingan setiap orang harus menjadi faktor yang diutamakan, kemudian memenuhi rasa keadilan semua pihak urusannya gitu kan. Selain itu kita juga tidak bisa menghilangkan nilai-nilai moral yang lainnya dalam mengambil keputusan. Nah Bu, dalam pengambilan keputusan yang tadi Ibu sampaikan Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya tadi satu di awal identifikasi masalah. Setelah kita tahu, kita mencari latar belakangnya, kemudian apakah masalah itu terjadi, baru kita mengkomunikasikan ya. Setelah ada komunikasi, itu membicarakan dengan para pihak, mempertemukannya sehingga terjadi sebuah kesepakatan yang diakui bersama. Dari tadi ya Bu, hal-hal apa nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Komunikasi ya? komunikasi di antara kedua belah pihak, kemudian tadi ketika kita mengidentifikasi masalah, tujuan bersama ya, yang mencapai merasa keadilan bersama, karena adil itu kan tidak mesti semua pihak, tetapi dimiliki semua pihak dengan kapasitas yang Tadi yang dianggap efektif kan adalah komunikasi. Nah sekarang Ibu mengenai tantangan gitu ya, nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? tentunya kalau tantangan terbesar bicara tentang komunikasi adalah ketika persepsi, menyamakan visi, juga menyamakan pandangan agar semua pihak melakukannya satu dengan tujuan. Caranya boleh beda tapi target tujuan pencapaiannya Sama ya Bu. Nah tadi ya Bu, tantangannya sudah terlalui, dianggap efektif itu. Nah ada nggak Bu Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah apakah Ibu dalam menghadapi kasus tersebut itu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga, ataukah memiliki sebuah jadwal tertentu itu yang seperti Ibu jalankan? baik, karena Ibu baru 1 bulan berjalan ya, memang belum menemukan hal yang krusial yang bentuk kuat sekali dalam permasalahan, tetapi setidaknya kalau bicara tentang jadwal, bicara tentang preventif yang Ibu lakukan. Jadi Ibu punya jadwal, kalau internal di sini kita punya namanya jadwal rapat dinas, itu sebulan sekali. Kemudian
kemudian yang insidental ketika kita berjalan dalam proses rapat dinas itu kan ada hal-hal yang memang harus segera itu kita lakukan briefing, istilahnya penyesuaian. Tapi kembali lagi bahwa dinas itu ada hal lain yang bersifat studi kasus tertentu, tujuannya satu menyelamatkan saksi untuk mengembalikan kepada tujuan yang mau. Jadi tergantung kasus yang dihadapi ya Bu, Iya. bisa menyelesaikan di tempat pada saat itu juga kalau insidentil, tapi kalau misalkan bisa dijadwalkan ya dijadwalkan ya Bu ya. Nah Bu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa aja yang selama ini mempermudah Bu atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentu ada yang mempermudah selama yang ibu jalankan di sini, pendapat dari bapak ibu guru, masukan, ya kan, bahkan kita dari perangkat desa, masukan untuk pembagian sekolah dan sebagainya menjadi sebuah pertimbangan. Ketika kita memutuskan sebuah hal, tentunya kan sudah ditanyakan ke semua pihak sebagai akibat konsekuensi ke depannya. Jadi berharap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang lebih baik semua pihak. Betul. Keadilan ya Bu ya yang tadi Ibu ceritakan. Bu, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih Bu yang tadi Ibu ceritakan ke saya gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Hal menarik, hal yang penting ya, bahwa kita dalam membuat keputusan sebagai seorang pimpinan betul-betul harus mempertimbangkan rasa keadilan, rasa kasih sayang, nilai moral juga harus dipertimbangkan, dan juga untuk kepentingan semua orang. Di mana semua itu dilandaskan pada sebuah pengambilan keputusan yang diarahkan pada suatu nilai kebijaksanaan. Kebajikan ya Bu ya, nilai-nilai kebajikan yang selama ini Ya, kita karena nilai kebajikan jalankan. itu sudah pasti ada dalam bentuk kebijaksanaan yang kita buat sebagai seorang pemimpin. Ibu, ngobrol-ngobrol kita hari ini sangat seru sekali ya Bu, tapi waktu yang